Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutri Widayatun dari Program Studi Pendidikan Fisika STKIP Nurul Huda Oku Timur, semester 4 Kampus C. Saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Miss Ratih Purnama Pertiwi MPD tentang tenaga kependidikan dan peserta didik. Tahukah kalian kalau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta memberikan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negaranya tanpa adanya diskriminasi. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kemendikbud salah satunya adalah membuat sistem zonasi pendidikan. Menurut Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi, sistem zonasi pendidikan adalah salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Sistem zonasi pendidikan mengutamakan kedekatan dan jarak antara domisili calon peserta didik dengan satuan pendidikan dan bukan prestasi akademik. Calon peserta didik yang rumahnya lebih dekat dengan satuan pendidikan harus diprioritaskan untuk diterima. Penetapan zonasi pendidikan ditentukan oleh pemerintah daerah dari hasil kesepakatan antara Dinas Pendidikan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah mengeluarkan Peraturan RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan ini merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Peraturan pemerintah tersebut berbunyi: 1. Proses pembelajaran pada satu satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berprestasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 2. Dalam proses pembelajaran, pendidik dituntut dapat memberikan keteladanan sebagai panutan contoh yang baik bagi siswa. Yang ketiga, setiap satuan pendidik melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang aktif dan dinamis. Menurut Sudarwan Danim, untuk meningkatkan mutu pendidikan minimal harus melibatkan 5 faktor yang dominan, yaitu yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang kuat. Yang kedua, guru. Pelibatan guru secara maksimal dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya, serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah. Yang ketiga, siswa. Pendekatan yang harus dilakukan adalah anak sebagai pusat, sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali, sehingga sekolah pun dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa. Yang keempat, kurikulum. Adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga tujuan dapat dicapai secara maksimal. Dan yang kelima, jaringan kerjasama. Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata, tetapi dengan organisasi lain, seperti perusahaan atau instansi pemerintah, sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam dunia kerja.